Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu adalah hedge fund. Nah, hedge fund itu sama dengan mutual fund, cuman dia minim regulasi, jadi sedikit lebih beresiko karena tidak punya regulasi dan umumnya itu terbuka hanya untuk investor investor kelas kakap. Nah, pokoknya investor yang ya punya kepemilikan lebih dari 1 juta atau dia punya kekayaan tinggi lah. Nah, selain itu di hedges fund itu ada manajemen fee. Nah, sekitar 2% dan sebagian besar dana itu meliputi insentif fee umumnya sebesar 20% dari profit dan berbasis dari kinerja dana secara keseluruhan. Jadi ya lebih mirip ini nih seperti hanya untuk orang-orang kaya gitu ya. Terus ada private equity firms, itu adalah perantara keuangan yang berinvestasi pada ekuitas yang tidak diperdagangkan di pasar modal publik. Jadi ini kalau tadi di mutual funds, exchange dan hedges fund itu kan mungkin untuk hedges fund doang sih, bisa bisa dibilang terbukanya hanya investor tetap untuk umum-umum gitu ya. Tapi kalau private ini tidak secara publik gitu. Nah, di private equity firms itu ada dua, yaitu perusahaan modal ventura dan perusahaan lever ke buyout. Nah, modal ventura itu identiknya itu dengan startup company. Jadi pendanaannya itu digunakan saat pertama kali terbentuk, contohnya Google, Gojek, dan Tokopedia. Nah, kedua itu adalah perusahaan leveraged buyout atau perusahaan yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang umumnya sudah tidak berkinerja bagus. Jadi intinya mereka itu perusahaan yang mendanai perusahaan-perusahaan yang sudah hampir bangkrut atau kolaps. Nah, biasanya itu setelah mereka sudah didanai dan menghasilkan laba, nanti mereka bakal dijual kembali gitu. Jadi hanya sementara. Ketika sudah sampai menghasilkan laba, maka nanti dijual lagi. Oke, dan perusahaan LBO ini biasanya menggunakan utang. Nah, untuk membeli suatu perusahaan. Jadi penerbitan utang biasa lah gitu ya. Oke. Kita lanjut. Setelah sudah kita tahu nih apa institusi keuangan, nanti kita bakal berpindah ke pasar keuangan. Oke, pasar keuangan. Kita lanjut sini ya. Nah, di pasar keuangan ini ada dua. Pertama, di segi pasar uang. Nah, intinya pasar uang itu instrumennya itu utang jangka pendek, contohnya T-bills atau commercial paper. Dan kedua itu ada pasar modal, di mana instrumennya itu utang dan ekuitas jangka panjang. Jadi kalau tadi itu pasar uang itu utang jangka pendek, tapi kalau di sini pasar modal utangnya itu obligasi perusahaan dan pemerintah, jadi utang jangka panjang lah gitu. Kalau untuk ekuitas ya pasti kalian tahu lah ya, saham biasa dan saham preferred. Lanjut di perusahaan di pasar sekuritas. Nah, di pasar sekuritas itu adalah kita cari dulu apa itu sekuritas ya. Sekuritas itu adalah suatu instrumen yang dapat dinegosiasikan dan merepresentasikan suatu klaim keuangan. Nah, biasanya berbentuk saham atau instrumen utang. Dan di pasar sekuritas itu ada dua jenis, yaitu pasar perdana, pasar di mana pertama kali sekuritas dijual belikan pertama kalinya. Nah, tapi perusahaan itu mendapatkan sejumlah uang ketika menjual. Tapi yang kedua itu adalah pasar sekunder, di mana suatu pasar untuk perdagangan selanjutnya atau subsequent trading, istilahnya langkah selanjutnya gitu ya. Di pasar sekuritas itu bisa dijual tapi tidak menerima uang sama sekali gitu. Atau perusahaan menerbitkan saham itu tidak dapat menerima uang. Itu pasar sekunder. Oke, lanjut jenis-jenis sekuritas. Nah, pertama ada sekuritas uang, di mana sekuritas uang itu dapat di perusahaan yang meminjam uang, dan cara menjual sekuritas utang di pasar utang itu
dengan debt market gitu ya, atau dia ngejualnya itu sekuritas utang. Tapi kalau sekuritas ekuitas, otomatis kita bercikupnya itu mencakup itu adalah saham biasa dan saham preferen. Oke. Nah, yang terakhir adalah pasar saham. Pasar saham adalah pasar publik di mana saham-saham perusahaan didagangkan dan diklasifikasikan sebagai bentuk bursa yang diorganisasi dan bentuk over the counter market. Nah, untuk bursa ini mereka itu yang bursa yang diorganisasikan, mereka itu lebih kepada di mana tempat berasal, jadi region gitu ya. Nah, tapi kalau untuk over the counter itu lebih kepada di mana berkumpul gitu. Jadi semua saham dari perusahaan-perusahaan besar nanti akan menyatu dan mereka itu floorless market, atau istilahnya mereka itu screen based. Jadi istilahnya hanya bercakup tidak hanya dengan tempat. Beda dengan bursa yang di organisasi, mereka itu hanya satu tempat. Misalkan kalian tahu dengan New York SE itu hanya di New York gitu ya kan. Terus yang over the counter itu misalkan Nasdaq atau IHSG, karena mereka kumpulan dari semua perusahaan.